Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa huwa ahlu sidqi wal wafa. Salatan wa salaman ala hadan nabiyil karim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratul muhtaramun yang saya muliakan, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Tiada henti kita bermunajah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluangan waktu yang kita maksimalkan, kemudian setiap langkah yang kita gerakan untuk sampai di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi bagian daripada kebaikan dan amal saleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaih, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Salah satu harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, pada malam hari ini tema yang saya angkat yaitu tentang memahami hakikat waktu. Jadi tema ini adalah di penghujung akhir kita di bulan Desember, gitu ya. Dan insya Allah sepekan yang akan datang kita masuk ke tahun 2023, ya. Jadi mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan, masih berikan peluang panjang umur kepada kita semua, dan insya Allah lewat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan memahami waktu berkait dengan tazkiyatun nafas, ya, tentu bahwa waktu itu bukan hanya hadir untuk jasad kita, tetapi yang bisa merasakan waktu itu luar biasa atau biasa-biasa saja tentu adalah selalu berkait dengan yang namanya kejiwaan daripada kejiwaan kita itu sendiri. Artinya ketika kita berbicara tentang waktu, maka kita berbicara tentang proses yang berisikan peluang dan kesempatan untuk kebermaknaan hidup. Artinya setiap kesempatan dan peluang yang Allah titipkan lewat waktu itu, gitu ya, harusnya bermakna dalam hidup kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi kalau kita bicara waktu, maka sesungguhnya kita dititipkan kesempatan dan peluang waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan dari seluruh aktivitas kegiatan dari waktu yang kita lakukan. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya cuma dua. Ya. Kuncinya cuma dua. Berkait dengan waktu itu kuncinya dua. Kuncinya apa? Yang satu adalah bahwa harus hadir di dalam setiap waktu yang Allah titipkan kepada kita, harus ada kebaikan. Dan yang kedua, bahwa setiap detik waktu yang Allah titipkan kepada kita harus punya kebermanfaatan. Setuju gak kira-kira? Setuju gak kira-kira? Jadi setiap waktu yang Allah berikan kepada kita harus berisikan dua hal, kebaikan dan kebermanfaatan. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah pulangnya nggak kemana-mana. Pulangnya ke siapa? Pulangnya ke diri kita masing-masing. Terus kalau kita bicara kebermanfaatan buat siapa?
Kira-kira kebermanfaatannya buat siapa? Buat kita juga, bukan buat siapa-siapa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan ini. Bisa itu enggak Pak Mamat? Enggak kelihatan. Agak geser. Nah, betul. Coba Pak kita perhatikan kata waktu. Waktu ya. Kata waktu terdiri dari berapa huruf itu? Terdiri dari berapa huruf? 3. Huruf pertama adalah waw. Huruf kedua qaf. Huruf ketiga ta. Nah, apa sih arti ini? Jadi yang dinamakan dengan waktu itu artinya menetapkan. Jadi yang namanya waktu itu artinya menentukan. Menentukan waktu atau menentukan batas akhir katanya, kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan sebuah peristiwa. Itu yang namanya waktu. Jadi di situ ada peluang, di situ ada kesempatan, tapi kita ditentukan oleh waktu itu berakhir atau tidak berakhir. Ya, betul ya. Kan pergeseran waktu doang tuh. Terus yang perlu digarisbawahi, semua kita sama dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam berapa? 24 jam. Ada yang lebih? Kalau ada yang lebih? Wabillahi taufiq wal hidayah. Berarti semua kita dikasih waktu yang sama 24 jam, itu doang. Nggak ada yang beda. Jadi kalau kita bicara waktu 24 jam itu kan intinya cuma 2 Pak. Nih 24 jam ini intinya kan 2. Antara kuantitas sama kualitas. Sebenarnya ini doang 2. Jadi yang 24 jam itu ditentukan oleh kita cuma 2. Kalau bicara kuantitas semuanya sama nggak? Sama. Semuanya sama nggak 24 jam? Bicara kualitas semuanya sama. Bicara kuantitas semuanya sama 24 jam, nggak ada yang lebih. Tapi kalau bicara kualitas beda. Masing-masing beda yang 24 jam itu. Ya ayo sama-sama sekarang ini kita melakukan evaluasi ke dalam diri kita masing-masing. Saking luar biasanya bicara tentang waktu sampai Allah tuh bersumpah dengan waktu itu sendiri. Coba, apa aja itu Allah bersumpah? Allah berkali-kali bersumpah dengan menggunakan kata waktu yang menunjukkan kata waktu tertentu. Allah bersumpah dengan wal-lail, gitu. Allah bersumpah lagi dengan wan-nahar. Allah bersumpah lagi was-subh. Allah bersumpah lagi dengan wal fajri. Allah bersumpah dengan wad-duha. Allah bersumpah dengan wal asri. Coba. Terus kalau kita perhatiin secara seksama dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala lewat waktu itu, ada sesuatu yang tersurat enggak di situ? Ada sesuatu yang tersurat, tapi ada sesuatu yang tersirat enggak di situ? Ada enggak? Ada Pak, jangan dikira enggak ada. Contoh, ketika Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Saya pernah cerita ke Bapak ya, waktu asar itu katanya adalah waktu yang pendek. Kenapa waktu yang pendek? Karena jeda antara asar ke maghrib dekat. Kemudian kita bertanya lagi, oh enggak dong, yang lebih dekat adalah dari maghrib ke isya. Kalau jeda asar ke maghrib, kira-kira jedanya masih berapa jam? Berapa jam? Masih sekitar 2 jam atau 2,5 jam ya. Tapi kalau dari maghrib ke isya,
Berapa jam? 1 jam. Jadi lamaan mana? Masih lamaan asar. Oke, Bapak lihat dari maghrib ke isya. Maghrib gelap apa kagak? Maghrib gelap nggak? Dari gelap ke gelap. Ya, dari gelap ke gelap. Tapi tolong Bapak lihat dari asar ke maghrib. Dari mana? Dari terang ke gelap. Dari terang ke gelap itu memberikan makna di dalam tatanan kehidupan kita, katanya bahwa kita dianugerahi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat waktu yang terang, yaitu waktu asar. Tapi tolong perhatikan secara seksama, sebentar lagi kita masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu waktu yang gelap. Artinya kemana itu? Urusannya kemana itu? Urusan dunia atau urusan akhirat? Akhirat. Urusannya urusan akhirat. Dari dunia yang sedemikian terang benderang, nanti kita berhenti pada titik akumulasi terakhir, yaitu masuk ruangan yang cuman hanya 2x1. Gelap apa terang? Gelap apa terang? Tergantung Bapak mau terangin apa kagak. Kalau kita kagak terangin, ya kagak terang. Cuman 2x1. Coba. Itu kan kita belajar dari situ gitu loh. Belajar dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat. Allah simbolkan, Allah kasih peringatan kepada kita. Ingat loh bahwa selesai kehidupan kita gitu loh. Selesai kehidupan kita cuman hanya lewat waktu yang sebentar tadi. Mohon maaf, kira-kira kalau ba'da asar menjelang maghrib, apa yang kita lakukan? Seringnya jangan pakai minum kopi, kalau minum kopi enak. Nah, kira-kira mau sholat maghrib, apa yang kita lakukan waktu ba'da asar? Yang utama tuh bersih-bersih, gitu, ya, betul nggak? Bersih-bersih nggak? Bersih-bersih. Mau kemana? Menjelang maghrib kita udah cakep banget ya, udah dandan, udah bagus, udah wangi, udah rapi. Menjelang maghrib, coba kalau menjelang maghrib kita udah siap-siap banget, kira-kira luar biasa nggak? Luar biasa. Ya, jadi mandi dan bersih-bersih untuk menjelang maghrib itu bukan hanya untuk yang sepuh-sepuh. Mohon maaf ya Pak, yang sepuh-sepuh kalau kita lihat waktu gitu ya, kira-kira ya kan, ini kan kalau bicara waktu dari terang ke gelap ya, dari terang ke gelap. Jadi kita ngukur aja. Karena mohon maaf sekali lagi, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita kupas di sini bahwa ada 3 kesempatan peluang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ini. Jadi ada 3 masa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Satu, yang pertama adalah masa lalu. Kedua, masa kini. Yang ketiga, masa depan. Oke, masa depan. Yang pasti ketiga-tiganya nggak boleh masa bodoh, gitu aja deh. Nggak boleh di masa bodohin. Gitu ya. Jadi kan kita dikasih kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 3 masa lalu. Ya, betul ya? Masa lalu. Kira-kira kalau sekarang saya bicara tentang masa lalu, pasti di benak kita tuh tergambar, ya Allah dulu gitu. Ada masih kesimpan? Masih kesimpan? Wah, masih, saya yakin. Kepengen balik lagi? Nggak bisa, dari mana? Gak bisa, cuman sekedar ngomong doang, ya Allah, ya kan? Ngeliat Ustadz Mamat begini kan, kayaknya kalau bisa balik lagi ke model Ustadz Mamat enak banget, masih muda, gitu kan?
Atau bergeser lagi sebelum Ustaz Muhammad bilang ke yang pegang kamera, ya Allah yang pegang kamera enak banget. Itu kan, tapi cuma sebatas itu gitu loh, cuma sebatas itu, berharap kita ya Allah enak banget gitu. Pasti kalau seandainya saya kayak Ustaz Muhammad, ibadah saya lebih rajin. Tapi apa iya? Itu kan pertanyaan besar. Masa lalu ini masa lalu. Gitu. Makanya di masa lalu ini ada pepatah Arab yang mengatakan, di masa lalu itu ada pepatah Arab yang mengatakan lantar ji'a ayyamulati madot, lantar ji'a ayyamulati madot. Apa artinya? Tidak bakalan kembali hari yang telah lalu. Tidak bakalan balik lagi hari yang telah lewat. Makanya bahasa Arab pakai lan tuh Pak. Kalau lan artinya tidak bakalan. Beda dengan la. Beda ya. Jadi lan. Coba Bapak lihat di ayat Al-Quran, kalau ada yang pakai lan berarti nggak mungkin. Nggak bakalan mungkin. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, nggak bakalan redo, nggak bakalan senang, nggak bakalan puas anka terhadap dirimu, gitu ya. Al yahudu wan nasoro, orang Yahudi maupun orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ngikut. Ya, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ngikut kepada mereka. Pelan-pelan di penghujung terakhir juga udah ada nih, ntar nih sepekan lagi. Makanya ayo kita masing-masing ingetin dah, gitu. Ya, walan tardo, enggak. Makanya sekarang Majelis Ulama sudah memberikan ngirim surat ke pihak kepolisian berkait dengan pendekatan-pendekatan preventif, bahwa tolong yang namanya umat Islam ketika dia bekerja jangan lagi pakai simbol-simbol tertentu. Ini kan berbicara tentang toleransi, gitu kan? Iya kan? Nanti kan pas tanggal 2 hari ke depan ini kan udah pada pakai ada pakai sinterklas dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, gitu. Terus ada lagi, boleh dong kita sekedar ngucapin ya salam. Ente mau ngucapin apaan lagi sih? Udah jelas, yang udah ditetapkan oleh alim ulama, yang ditentukan oleh majelis ulama, ya ikutin aja lah, nggak juga ribet kok. Iya kan? Ini kan bagian daripada toleransi. Oke lah kalau dia mau toleransi, mau nggak dia ngucapin selamat kepada kita juga dengan mengucap 2 kalimat syahadat? Nggak bakalan mau. Ketika Bapak naik pangkat atau jabatan, kita memberikan selamat, artinya apa? Sepakat kan? Setuju kan? Iya. Kalau ke Nabi Isa-nya, iya kita sepakat bahwa Nabi Isa itu adalah Nabiullah. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam diposisikan sebagai Tuhan, itu yang kita gagal. Yang di luar ajaran agama Islam tidak membolehkan pada proses itu. Gimana ya? Jadi clear. Jadi ingat tuh, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pelan-pelan kita diajak. Tanggal berikutnya sepekan kemudian, tolong ingetin deh anak kita, mantu kita, cucu kita barangkali ya. Ingetin, jangan pakai, ada yang pakai beli-beli trompet. Ada gak? Saking sayangnya sama cucu dihadiahin trompet. Oh itu kan cuma sekedar trompet. Ya kenapa ente beli trompetnya di ujung-ujung akhir sih? Ya kan? Terus ada yang pakai apa lagi? Petasan. Betul ya? Pelan-pelan tuh tergeser, berubah. Nungguin sampai jam 12 malam bakar-bakaran. Rubah deh bakar-bakaran, gak perlu nungguin tanggal 31.
Kenapa sih mesti bakar-bakaran tanggal 31? Kenapa? Mending tidur aja, pulas lah, enak. Nggak nungguin malam 31 dan 12, pas jam 12 tank baru, wah berbahagia luar biasa. Kemudian tiup trompet, kemudian bakar petasan. Apa yang mau diikutin? Udah ikutin aturan agama Islam, kita jalan dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingetin nih, ya Pak ya, sehingga waktu kita itu nggak sia-sia kalau kita bicara tentang waktu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masa lalu, lantar ji'a ayyamul lati madat. Jadi tidak akan kembali masa yang telah berlalu, nggak bakalan kembali. Cuman hadirlah sekarang ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih kesempatan kita waktu kapan nih? Masa kini. Tapi ingat, di balik masa kini yang Allah titipkan hari ini, sesungguhnya adalah yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk masa yang akan datang. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba deh kita kaji lebih dalam. Di situ ada awal asri, Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu asar. Kemudian Allah bersumpah dengan wal fajri, gitu ya, wal fajri, demi waktu fajar. Ada rahasia apa di balik waktu fajar itu sendiri? Gitu kan? Itu kan harusnya terbesit di dalam kita kaji, ada apa sih di waktu fajar itu? Kenapa sih sampai baginda Rasulullah SAW memberikan peluang terbaik bagi orang yang mendapatkan 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya? Betul gak? Tapi banyak orang yang mengejar fajar apa enggak? Iya kan? Itu sebenarnya peluangnya. Jadi kalau kita kaji, kenapa sih ada Allah bersumpah dengan wal fajri? Ada apa di wal fajri itu? Kemudian Allah bersumpah lagi setelah ada fajar itu, Allah bersumpah lagi wadduha. Ada apa di duha itu? Ada rahasia apa di duha itu? Gitu. Iya kan? Harusnya kan kita cerdas gitu berpikir. Kenapa Allah menjadikan peluang waktu yang berubah-ubah dari waktu-waktu ke waktu itu? Ternyata Allah berikan nilai kebaikan. Wadduha. Kemudian sampailah di tengah kelelahan kita, sampai kita ditutup dengan walail, gitu. Dengan waktu malam. Coba Pak, perputarannya itu luar biasa. Dan nggak ada sistem itu yang jamnya itu berbalik, nggak ada. Tetap sama, bergulir waktu. Dari detik ke menit, dari menit ke jam. Coba. Dari jam berubah ke hari, dari hari berubah ke pekan, dari pekan berubah ke bulan, dari bulan berubah ke tahun. Ya, itu kan luar biasa gitu, Allah jadikan luar biasa. Makanya di situ dalam surah ini dapat disimpulkan bahwanya waktu begitu berharga, bernilai. Artinya nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin Allah menggunakan sarana sebagai media sumpah jika tidak bernilai dan tidak dianggap penting. Makanya di dalam waktu ini katanya, kalau kita memaknakan waktu itu, satu, waktu itu adalah waqo, wiqayah. Wawnya itu adalah wiqayah, wiqayatun. Wiqayatun itu artinya terjaga atau dijaga. Karena apa? Karena wiqayah itu adalah bernilai, berharga. Makanya yang namanya waktu, kesempatan itu harus dijaga. Maka kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada wiqayahnya, harus dijaga dia, harus bermanfaat dia, harus bernilai dia. Nggak ada waktu yang tersia-sia kecuali bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kesia-siaan waktu yang kita buang dengan begitu saja dibandingkan kecuali dengan
taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggak Pak kira-kira? Harusnya begitu, walaupun faktanya belum begitu. Ya Allah, kepengen masuk surga, harapannya pengen masuk surga, tapi kok ibadahnya nggak ada yang berubah, ya? Coba pernah ngitung-ngitung Pak ibadah sholat kita, ya? Ibadah sholat kita itu, sholat kita kan 5 menit ya, benar 5 menit. Kalau berjamaah, kalau sendiri berapa speednya? Pada jengar-jengir aja ya. Alhamdulillah paham, alhamdulillah paham. Kalau paham ya alhamdulillah. Oke, coba bayangin, kita sholat berjamaah 5 menit kali 5 waktu berapa ya? 25 menit. Dikasih waktu sama Allah sehari semalam 24 jam. 24 jam dikurang 25 menit, tersisa 23 jam 35 menit. Jadi berapa yang untuk ibadah salat? Cuman 25 menit. Kali 30 hari 750 menit. 750 menit dibagi 60 menit yaitu cuman 12 jam. Artinya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebulan cuman 12 jam. Artinya setengah hari doang. Ya, betul nggak kira-kira? Coba deh hitung-hitung lagi, ntar iseng-iseng dihitung-hitung dulu. Hah? Masing-masing hitung. Kira-kira 12 jam dalam sebulan. Itu bicara kuantitas, baru bicara kuantitas, baru bicara jumlah. Kalau bicara kualitas, ayo berpulang kepada diri kita masing-masing. Pertanyaannya, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, itu serius apa kagak serius? Oh, oh banyak yang serius. Atau sebalik deh, ibadah sholat yang kita lakukan baru hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau kebutuhan. Kira-kira kebutuhan atau menggugurkan kewajiban? Yang ngejawab diri kita masing-masing dah, ya. Susah kalau itu mah, ya. Jadi kira-kira baru sebatas menggugurkan kewajiban atau sudah menjadi kebutuhan? Iya. Coba deh Bapak. Kadang-kadang ada, saya tadi Jumatan juga melihat begitu. Kok orang kagak serius banget ya ibadah sholat? Khotib udah naik mimbar gitu, kita udah naik mimbar gitu. Kadang-kadang ada, saya pernah satu masjid di daerah Hutan Kayu situ. Orang sudah azan di masjid yang lain sudah azan, dia belum azan. Saya bilang, ini belum azan juga. Ntar saat nunggu jamaah. Terus ente mau nunggu jamaah sampai jam berapa? Kok malah DKM nungguin jamaah? Kenapa alasannya? Karena belum ada 40 orang. Ente nungguin 40 orang kapan? Saya bilang. Jadi masih dijeda kurang lebih 5-10 menit baru adzan. Coba. Ini serius sampai kagak gitu kan. Jadi nunggu 10 menit baru adzan. Nah pas adzan itu barulah 1, 2, 3, lama-lama sih penuh. Gitu. Jadi reward yang Allah berikan gitu, reward lewat ibadah Jumat gitu, reward lewat ibadah Jumat. Katanya kalau orang yang datang paling pertama itu rewardnya apa? Dapat unta. Jadi kalau diakumulasi sekarang ya alfat lah gitu. Kira-kira kalau di Babu Salam dibilang nih yang sholatnya paling datang nomor 1 gitu, hadiahnya motor, berebut nggak? Apa? Molis. Yang di depan motor bapak apa? Motor listrik? Series. Oh, coba kalau dikasih series, gitu. Yang datang duluan Jumatan. Nih,
Coba. Kalau dia serius kan dari awal datang ke masjid gitu loh. Dia bukan nungguin khutbah kedua baru datang. Kan kalau yang agak terakhir dapatnya telur. Iya. Betul kan? Kalau di dalam itu kan diilustrasikan bahwa yang dapat datang belakangan tuh dapatnya telur. Lah kira-kira kalau cuma dapat telur ayam apa telur cicak? Telur apa kira-kira? Iya kan? Permen cicak. Coba deh dibayangin, serius apa nggak serius gitu loh. Kalau kita bicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya waktu, maka sesungguhnya bagi kita orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita namanya wiqayah. Gitu. Harus ada wiqayah, harus waktu itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi di detik-detik waktu, menit, detik semuanya itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, tidak lepas kita dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Karena peluang waktu itu gak bakalan kembali. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbicara tentang waktu itu sendiri, katanya waktu itu sendiri, kita lihat ya, ada peluang di situ, ada kesempatan di situ, tapi intinya cuma dua, kebaikan, kebermanfaatan dari waktu yang Allah titipkan kepada kita. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-saifi in lam taqta'hu qata'aka. Apa Pak? Al-waqtu kas-saifi, waktu itu bagaikan pedang, maka jika kamu tidak menebasnya, justru dia yang akan menebas kita. Betul gak kira-kira? Waktu itu kembali berulang gak? Episodenya sama gak dengan waktu yang tadi kita pakai? Enggak. Tadi ini Jumat nih, pada Jumat, apa yang kita dapatkan? Kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Tapi kira-kira besok model kayak begitu lagi enggak? Enggak. Jangan kata besok, yang tadi aja enggak dapat kita dapetin seperti yang kita harapkan. Makanya ditegaskan al-waqtu kas-saifi, pepatah ini lebih merupakan perumpamaan tentang betapa pentingnya waktu, dan waktu selalu berjalan tanpa kompromi, dan waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Ya Pak ya, lan tarji'a ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari yang telah lewat. Tinggal kita mau manfaatin apa enggak dari waktu yang Allah titipkan kepada kita. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi kepada waktu, maka peluang yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka berkait dengan waktu yang Allah titipkan kepada kita, qafnya itu adalah qanaah. Apa qanaah? Cukup. Mohon maaf, termasuk saya barangkali. Kita semua ini merasa qanaah apa enggak qanaah? Oh, kadang-kadang. Kira-kira waktu yang Allah titipkan 24 jam kepada kita cukup apa kagak cukup? Cukup, tidak cukup, atau lebih daripada cukup? Kira-kira yang mana? Kalau urusan dunia kira-kira 24 jam masih merasa cukup atau tidak cukup? Kurang, banyak pasti yang bilang kurang. Ya Allah, kayaknya baru sebentar amat gitu. Tapi giliran baca Quran kebanyakan apa kagak? Kira-kira kelamaan gak baca Quran 2 lembar? Enggak, benar. Enggak. Kira-kira kalau 1 juz kelamaan apa kagak? Tergantung. Iya kan? Jadi jiwa qanaah itu merasa cukup dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Artinya ketika asyiknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa
ya Allah pendek amat waktu. Gitu kan? Pendek amat sih waktu. Coba deh nanti kita ketemu bulan suci Ramadan, kita merasa waktu itu pendek banget gitu. Ya, betul kan? Ya, betul. Bulan suci Ramadan tuh kayaknya waktu, ya Allah, kayaknya ya tergantung orang juga sih. Ada yang bilang ya Allah, lama amat sih. Iya kan? Tapi memang kalau kita nikmatin ibadah itu hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan dengan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sebentar, Pak. Sebentar. Berangkat dari rumah, jalan, tahu-tahu udah zuhur. Habis zuhur, tahu-tahu kita berbenah sedikit, sudah waktu masuk asar. Kita balik ke rumah, di tengah jalan, tahu-tahu udah maghrib. Coba. Itu waktu yang bergulir dan dia tidak akan pernah kembali. Gitu. Makanya kecukupan kita, Pak, mohon maaf sekali lagi, kalau kita bicara tentang kecukupan kita terhadap waktu yang Allah titipkan kepada kita, tinggal kita yang bisa meresponnya. Kenapa? Karena itu dirasakan oleh nafas kita, tazkiyatun nafas kita itu, kita betul-betul mengharapkan apakah waktu yang kita pakai itu memang benar-benar memiliki kualitas terbaik, atau memang hanya sebatas waktu yang kita jalani waktu seperti biasanya. Asik kita ketika kita mengaji dan membaca ayat suci Al-Quran, ada kerinduan di situ. Sambil selesai ngaji baca Al-Quran 2 atau 3 lembar, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Cepat, Pak, berlalunya. Ya. Ini berkait dengan waktu yang Allah titipkan kepada kita, maka lewat jiwa qanaah itu sendiri harus kita rawat dengan sebaik-baiknya berkait dengan waktu. Makanya Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga berkait dengan waktu, yang utama yang harus kita lakukan adalah taubah. Suruh ngapain? Suruh taubat. Perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala berkait dengan waktu. Apa sih yang dimaksud dengan taubat? Ingat gitu loh. Ingat sama umur. Nah, gitu ya. Suruh ingat kan sama umur? Ada nggak yang kira-kira yang kagak ingat sama umur? Ada nggak kira-kira? Banyak. Yang hari ini umurnya udah awakhirul awakhir, tapi kelakuannya masih mau necis saja kayak anak muda. Ada nggak? Oh banyak. Tapi di sini nggak ada ya. Oh, kan? Iya kan? Udah awakhirul awakhir, udah mau serpet maghrib, tapi kelakuannya masih ya itu tadi. Boyahul lah kalau kita udah kayaknya udah awakhirul awakhir, kayak udah mau serpet maghrib, ya mainnya jangan jauh-jauh lah, ke masjid lah, sering-sering main ke masjid. Iya kan? Cakep kan? Kalau kita wabillahi taufiq wal hidayah dari mana? Orang tadi baru ketemu di masjid, kan cakep, Pak, ya? Jangan udah awakhirul awakhir gitu, masih tengah malam masih angkat. Iya kan? Balak. Waduh. Gitu. Habis itu pulang, tahu-tahu katanya angin duduk. Angin disalahin coba. Duduk di mana tuh angin? Iya kan? Iya. Cobalah. Kalau kebaikan-kebaikan yang kita tanam, ya Allah, ya orang akan wafat sesuai dengan adat kebiasaannya. Itu aja kuncinya, Pak. Insya Allah kalau takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan baik yang sering kita lakukan, insya Allah kita wafat pada saat kebaikan yang kita lakukan. Makanya kan tegas doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doang. Happy ending kita itu kepengen, kita semua ini kepengen husnul khatimah.
Bagaimana menentukan husnul khotimah? Enggak kemana-mana, pulangnya kepada diri kita masing-masing. Mau husnul khotimah, apa mau su'ul khotimah. Ya Pak. Jadi sekali lagi ini semua bicara waktu Pak. Bicara peluang, bicara kesempatan yang Allah titipkan kepada kita. Kuncinya cuma dua, kebaikan, kebermanfaatan. Dengan cara apa kita menjaga waktu? Satu, dengan wiqayah, dengan menjaga waktu itu dengan sebaik-baiknya, jangan pernah tersia-siakan waktu itu sendiri. Dua, dengan jiwa qanaah, kita merasa cukup dengan waktu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecukupan waktu yang Allah titipkan, ayo manfaatkan waktu itu hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kalau sudah tuntas dari waktu yang kita lakukan, jangan lupa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya jelas, suruh kejar. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas kalau kita berbicara tentang bagaimana kita memanage ilmu, memanage waktu, sudah jelas Allah berikan kita di dalam surah Al-Hasr ayat 18 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Artinya ada dua hal yang perlu kita lakukan di sini, yaitu perencanaan dan evaluasi. Gitu. Ya Pak ya. Ada perencanaan, ada evaluasi. Nah, kita hadir nih di penghujung akhir. Apa yang sudah kita rencanakan dari 2022 kemarin sampai terakhir besok bulan Desember, harus direncanakan dengan baik. Kira-kira kita evaluasi kembali apa yang lebih, apa yang kurang. Tapi kira-kira banyak lebihnya apa banyak kurangnya? Tergantung loh. Iya kan? Perencanaan sama evaluasi. Hidup ini harus direncanakan, hidup ini harus dievaluasi. Kembali kepada tujuan semula kita. Tujuan semula kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, visinya sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hadir di muka bumi ini untuk apa? Ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan hablum minallah. Kaitan dengan hablum minannas juga akan bernilai ibadah. Itulah Pak. Jadi jangan sempit kita memaknai ibadah. Bukan hanya dengan hanya sekedar ibadah sholat, enggak. Hanya sekedar puasa, enggak. Kebaikan yang kita tanam lewat ibadah itu akan bernilai ibadah. Senyum itu ibadah. Iya Pak? Betul ya? Senyum itu ibadah. Iya, nggak punya modal, nggak perlu pakai modal, sehat walafiat. Kalau kita sering senyum, berbagi kebahagiaan kepada orang lain, ibadah bukan? Semua bernilai ibadah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari esok mengandung pengertian yang merupakan jangka panjang, yaitu akhirat, dan jangka pendeknya yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di dunia. Jadi jangka panjang kita adalah akhirat. Kuncinya kita udah pada tahu, gitu lah. Apa kuncinya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Ada kunci keduanya? Ada. Kunci keduanya, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan. Hanya bekal ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bapak Ibu, terakhir ada pesan dari Ali bin Abi Thalib. Pesannya cuma 3. Pulangnya bukan ke siapa-siapa, tapi pesannya itu kembali kepada kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Man kana yaumu khairan min afzihi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik daripada kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasir. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia termasuk orang yang merugi.
Dan yang ketiga, wa man kana yaumuhu asa'an min amsihi, barang siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'un, dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan baik buruknya, laknat dan lain sebagainya, sekali lagi bukan pulang ke siapa-siapa, tetapi pulangnya ke diri kita masing-masing. Siapa decision makernya? Siapa pengambil keputusannya? Diri kita masing-masing, bukan orang lain. Ya, jadi itu aja kuncinya berkait dengan waktu. Tinggal kita menentukan apakah kita mau termasuk orang yang beruntung. Kalau kita mau termasuk orang yang beruntung, lakukanlah kebaikan-kebaikan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita menjadi orang yang merugi, barang siapa hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Ya, kalau hari ini dia bisa baca Quran 3 lembar, besok jadi 1 lembar, gimana kira-kira? Masuknya yang mana? Terus hari ini dia dapat 2 lembar atau 3 lembar, besok dia kagak ngaji lagi, baru sebulan lagi dia ngaji, dia termasuk orang apa? Orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi kepada persoalan waktu, kembali lagi kepada persoalan-persoalan yang berkait dengan tatanan kehidupan kita, selamat dunia akhirat kita, sekali lagi bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Tinggal bagaimana kita mau memperbanyak kebaikan-kebaikan dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dan keseriusan bahwa kita ingin membangun kebaikan dan kebermanfaatan, tidak hanya di dunia, tetapi kebermanfaatan dan kebaikan itu akan kita dapatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Apa itu? Daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wabtagi fi ma ataqallah daral akhirata. Jadi kalau kita ngerjain dunia, itu kita ngerjain wabtagi fi ma ataqallah daral akhirah. Kalau kita ngerjain akhirat, jangan lupa dunia. Artinya apa? Antara dunia sama akhirat harus balance. Gitu. Ya, harus balance. Karena kebaikan-kebaikan itu akan juga bermanfaat bukan hanya untuk kita, bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Artinya ada keseriusan gitu loh. Gitu. Yang selalu saya contohkan kan yang paling gampang begini Pak. Kalau kita ngerjain akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita ngerjain dunia, belum tentu akhiratnya ikut. Apa contoh yang paling gampang? Contoh yang paling gampang, kalau kita beli kambing, insya Allah dapat tali. Kalau kita beli tali, ya, jempol ya. Jadi kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita semata-mata ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Capek Pak kalau kita ngurusin dunia melulu. Akhirat kita abaikan. Justru dengan kebaikan akhirat itu dunia bakal ngikut kepada kita. Tinggal yakinlah bahwa setiap yang kita lakukan hanya semata-mata kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, amal yang kita lakukan insya Allah akan memberikan kebaikan buat kita. Gitu ya. Ada lagi? Udah ada. Udah masuk. Gitu barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merespon tentang waktu ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang menghargai waktu, dan insya Allah lewat waktu itu kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.